السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang penuh dengan ilmu ini, dan mudah-mudahan Allah mempermudah kita di dalam menerima ilmu dan dapat mengamalkan ilmu ini walaupun itu sedikit, dan harapan kita semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian yang kedua, patut kita seorang muslim juga mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Lumajang, di lereng gunung Semeru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian yang baik bagi mereka yang sudah meninggal. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mendoakan mereka, para relawan yang datang silih berganti dengan membawa hal-hal yang dibutuhkan oleh pengungsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesehatan sampai kembali kepada keluarganya. Dan juga tak lupa bagi kita yang mungkin belum mampu untuk menjadi relawan, mungkin ada berapa sisi yang bisa kita sisihkan dari uang-uang kita, kita kumpulkan buat mereka, yang mana mudah-mudahan amal dari harta kita yang kita berikan kepada mereka menjadi suatu hal yang bisa membuat mereka hidup dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum mampu untuk memberikan sebagian hartanya atau tenaganya, tetap lazim mendoakan mereka. Kemudian para jamaah, pada hari ini kita akan membahas tentang babun fi salatit tarawih wa ahkamiha. Kita hari ini membahas tentang salat tarawih dan hukum-hukumnya. Mimma syara'ahu Nabiyul Huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan al-mubarak salatut tarawih. Dan apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi kita sang pembawa petunjuk, yaitu Muhammad SAW, di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah, yaitu syariat tentang salatut tarawih. Maka salatut tarawih ini terkenal diberi nama dengan salatut tarawih, maka pasti orang akan berpikir bahwasanya itu adalah salat yang ada di dalam bulan Ramadan. Wahia sunnatu muakkadah. Salat tarawih hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Sumiyat tarawih lianna an-nas kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i raka'atin liannahum kanu yutiluna as-salah. Kenapa dinamakan tarawih? Berarti pada asalnya salat ini namanya bukan tarawih. Namanya pada asalnya adalah qiyamu Ramadan, yaitu salat pada bulan Ramadan. Tetapi para ulama mengatakan nama salat qiyamu Ramadan ini adalah
salat tarawih. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, ya, man qama ramadhana imanan, barang siapa yang salat malam ketika bulan Ramadan. Jadi asal penamaan salat tarawih ini adalah qiyam Ramadan, bukan salat tarawih. Salat tarawih ini dinamakan karena manusia seringnya beristirahat di setiap 4 rakaat salat tarawih. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berapa? 4. Baru kemudian istirahat. Yastarihun. Mereka istirahat sehingga dinamakan dengan salat tarawih. Maka para jemaah, kalau kita melihat salat tarawih ini artinya adalah istirahat, maka salat yang cepet-cepetan, salat yang buru-buruan, maka itu tidak dinamakan salatut tarawih. Karena maksud salat tarawih ini adalah memperpanjang salatnya, kemudian istirahat di setiap 4 rakaatnya. Ai baina kulli taslimatain, yaitu yang dimaksudkan 4 rakaat ini istirahat di setiap 4 rakaat, maksudnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Li'anna tarawih mathna mathna, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, salat tarawih itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa salatut tahajjud kadzalik, dan salat tahajud begitu juga. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa qad yaghlad ba'd a'immatil masajid alladzina la fiqha ladaihim. Maka telah salah yang dilakukan para a'imah, para imam-imam masjid, yang mana mereka belum mempunyai ilmu tentang agama ini. Fala yuslimu baina kulli rak'ataini fi tarawih aw fi tahajjud wa hadha khilafu sunnah. Maka di sini dikatakan mereka tidak salam di setiap 2 rakaat salamnya. Jadi mereka tidak salam di setiap 2 rakaatnya. Berarti dia salam pada rakaat yang keempat. Banyak di antara kaum muslimin yang menjalankan salat tarawih 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, sesuai dengan hadis yang diutarakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka banyak di kalangan kaum muslimin yang salatnya 4-4-3. Bukan 2-2-2-2-2-2-1 atau 2-2-2-2-2-3. Ya. Maka wa hadza khilafu sunnah. Maka mereka menyelisihi sunnah. Maka perlu antum ketahui, para ulama memang berbeda pendapat tentang tata cara salat tarawih. Mereka yang salat tarawih 4-4-3, 4 salam, 4 salam, 3 salam, sesuai dengan penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi para ulama mengkhilafi perkataan mereka, menyelisihi perkataan mereka. Yang mana Rasulullah SAW, walaupun Aisyah itu mengatakan 4, maka sejatinya Rasulullah melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka ini dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bahwasanya sholatul lail masna masna. Jadi sholat malam itu ya 2-2. Memang di sini ada perbedaan pendapat. Sang penulis lebih cenderung kepada pendapat 2 salam, 2 salam. Waqad nassal ulama ala anna man qama ila thalitha fi tarawih aw fi tahajjud fahuwa kaman qama ila thalitha fi fajr, ay tabtul salat. Maka para ulama sebagiannya mengatakan, maka barang siapa yang berdiri ketika sholat tarawih pada rakaat yang ketiga, maksudnya rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dia bangun lagi, tidak pakai salam dia, langsung. Maka dikatakan fi tarawih atau fi tahajjud, di dalam sholat tarawih atau dalam sholat tahajud, fahuwa kaman qala ila thalithati fajr. Maka dia seakan-akan sama seperti sholat fajar ketiga rakaat. Maksudnya sama saja, jadi orang yang sholat tarawih 4 rakaat itu sama seperti orang sholat subuh 3 rakaat. Apa maksudnya ini? Tabtul sholatuhu. Maka sholatnya apa? Batal. Ini sebagian pendapat para jemaah. Ya, antum tidak perlu khawatir, Bu. Gimana Ustaz? Saya sholat tarawih 4 salam, 4 salam, 3 salam. Sebagian ulama
Seperti itu. Sesuai dengan penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat sang penulis itu lebih kepada pendapat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehingga beliau mengatakan, barang siapa yang sholat tarawih ataupun tahajud berdiri pada rakaat yang ketiga dan dia tidak salam pada rakaat yang kedua, maka tabtulu salatuhu. Maka sholat tarawihnya dihukumi batal. Ya. Kemudian wali Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah jawab, yaruddu ala haula wa yubayyin khata'ahum. Maka Syekh bin Baz mempunyai jawaban ataupun bantahan rahimahullah kepada mereka-mereka yang mana mereka mengadakan sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam dilanjutkan dengan 3 rakaat salam. Tapi ini adalah perkara yang khilaf. Tapi wallahu a'lam bissawab, saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang 2 salam, 2 salam ketimbang pada pendapat yang 4 salam, 4 salam. Taib. Kemudian para jamaah, li'annahum kanu yutiluna as-salah. Kenapa Rasulullah SAW ya, ketika sholat tarawih banyak istirahatnya, Pak? Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Karena ketika saat itu Rasulullah SAW yutilun, memanjangkan sholatnya. Nah ini bagaimana kalau misalnya antum sholat 4 rakaat dengan panjang? Getar. Pernah di masjid kami di Al-Faus dari jam 7 sampai jam 9. Pertama berapa soft? Terakhir tinggal 1 soft, Pak. Bubar. Ini memang karena apa? Sesuai dengan apa? Dengan sunnah. Imamnya baca surat Al-Baqarah. Berapa surat Al-Baqarah? Sekitar 2 juz setengahan. Sanggup bantu? Ini kok diem semuanya nih. Perlu dicoba, Pak, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya panjang-panjang, jangan di masjid kampung, Pak. Buyar dan bubar, Pak. Ya, karena sejatinya kalau antum ingin sholat lama, ya sholat dengan sendiri. Fal yutawil masya. Wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal. Salat tarawih itu lebih baik salat berjamaah di dalam masjid. Loh Ustaz, ini kan salat sunnah. Ini kan salat malam, kan lebih baik di rumah. Lebih baik salat sendirian. Lah, khusus untuk tarawih lebih baik berjamaah. Ya? Dan di masjid. Faqad sallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi fil masjid layali. Karena Nabi Muhammad SAW pernah sholat bersama para sahabatnya di beberapa malam. Thumma ta'akhara anis salati bihim. Kemudian Rasulullah telat pada suatu malam. Khaufan min an tafrudu alaihim. Maka Rasulullah SAW takut perkara sholat tarawih ini diwajibkan oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu kalau ngelihat Rasulullah melakukan suatu perkara terus, oh ini berarti wajib. Sehingga Rasulullah tidak hadir pada suatu malam. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku tahu apa yang kalian lakukan, tetapi aku takut kalau kalian mewajibkan sholat tarawih. Maka ini hukum para jamaah. Kenapa sholat tarawih dihukumi sunnah muakkadah? Karena perilaku Rasulullah SAW. Ada orang yang tanya, ya Rasulullah, apakah haji tiap tahun? Rasulullah diam. Ya Rasulullah, apakah haji tiap tahun? Rasulullah diam. Ya Rasulullah, apakah haji tiap tahun? Rasulullah diam. Kalau aku menjawab iya, maka haji setiap tahun itu akan menjadi wajib. Gimana itu? Arab Saudi. Sekarang yang haji cuma dibatasi 2,5 juta. Tapi alhamdulillah insyaallah di tahun 2030 jamaah haji insyaallah nyampe sekitar 5 juta. 2 kali lipatnya. Karena kalau kita melihat Kalimantan, Jawa, kemudian Sulawesi, itu sekarang daftar hajinya sekitar berapa? 30 tahunan sudah. Paling banyak Kalsel, Kalimantan Selatan. Kalau tidak salah 34 atau 32 tahun. Jadi antum daftar sekarang
30 tahun, 34 tahun baru berangkat. Itu Kalsel. Kalau Banyuwangi, Jawa Timur sekitar 30 tahun, Pak. Kalau masih hidup. Tapi jangan khawatir para jamaah. Saya pernah tanya sama orang-orang yang bagian petugas haji. Ternyata umur 60 itu masih dianggap muda, Pak. Jadi kalau antum umur 60 mau dianggap muda haji. Kenapa? Karena masih banyak yang umur di atas antum 60 ketika saat itu. 80, 70, apalagi yang sudah 80, apalagi 90, itu daftar sekarang, insya Allah haji besok berangkat. Karena mereka lebih diutamakan. Tidak mungkin kan umur 80 mau nunggu 30 tahun, Pak. Jadi umur 60 tahun itu yang daftar sudah belasan tahun. Yang umur 70, 80 itu dicepatkan. Baik. Jadi perkara yang Rasulullah iakan itu bisa menjadi apa? Wajib. Ya. Kemudian kama thabata fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dzata lailatin. Suatu malam Rasulullah ada dalam masjid. Wa shalla bi salatihin nas. Rasulullah salat bersama manusia ketika saat. Tsumma shalla minal qabilah. Malam selanjutnya salat tarawih lagi. Wa katharun nas, semakin banyak manusia ketika saat itu. Tsumma ijtama'u minal laila ats-tsalitsa aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim. Kemudian pada malam yang ketiga, pada malam yang keempat, mereka semakin banyak tapi Rasulullah sengaja tidak keluar. Ya, falam yakhruj ilaihim. Maka Rasulullah tidak keluar ketika saat itu. Falamma asbah, ketika subuh, ya, kalau orang Arab ngomong asbah subuh itu sekitar jam 6. Makanya kalau antum kalau ngomong sama orang Arab Saudi sholat subuh, tidak ngerti dia. Masa sholat jam 6? Karena syariatnya, ya, sholat subuh itu orang Arab mengatakan sholat al-fajr. Jadi fajar. Fajar itu sekitar jam 4. Nah itu sholat subuh. Jadi antum kalau ketemu sama orang Arab sholat fajar. Kalau sama orang kampung Arab tetap sholat subuh tidak apa-apa. Karena bahasanya sudah sama. Jadi orang Arab kalau saya mengatakan sholat subuh bingung dia. Masa sholat subuh? Sholat fajar yang betul. Ya, jadi orang-orang Arab itu dulu tidak punya jam. Tapi dia setiap jamnya dia berubah nama. Fajar, isyraq, subuh, duha. Jadi itu setiap jamnya. Fajar jam 4. Ya, isyraq mulai jam 5. Subuh jam 6. Duha jam 8. Makanya orang-orang Arab selalu mengatakan sobahul khair, pagi yang baik. Kemudian para jamaah, falamma asbah, ketika pagi hari, qad ra'aitul ladzina sana'tum, qad ra'aitul ladzi sana'tum, kata Rasulullah. Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidak ada yang menahanku untuk keluar kepada kalian, illa anni khasyitu an tafrudha alaikum, kecuali aku takut perkara salat tarawih ini dijadikan suatu kewajiban bagi kalian. Maka ketika puasa zaman dulu, Pak, ini bukan puasa zaman sekarang. Ya, jadi puasa zaman dulu itu maghrib buka, Pak, sampai Isya puasa lagi. Ketemu buka lagi. Namanya puasa apa ini? Wisal. Ya. Jadi lanjut. Ya, jadi buka maghrib sampai isya. Habis isya puasa lagi. Sampai sahur. Habis sahur puasa lagi. Sampai maghrib. Sempoyongan zaman puasa ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menasakh, menghapus hukum ini, menjadikan puasa di pagi hari saja dan malam harinya
Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita. Ya. Ini dulu dikatakan sebagai puasa wisal, yaitu puasa yang berlanjut. Jadi syariat-syariat dulu itu Pak ada yang dihapus dan kemudian diganti dengan syariat yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat apa? Melihat kemampuan kita. Kemudian para jamaah, zada fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan wa dzalika fi Ramadan. Maka kejadian ini adalah pada bulan Ramadan. Wa fi'luha sahabatahu min ba'dihi. Kebiasaan ini terus dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah. Wa talaqatha ummatahu bil qabul. Kemudian juga dilanjutkan oleh umatnya yaitu kita. Terus ada salat tarawih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif." Apabila seorang yang salat bersama dengan imam sampai imam itu selesai, kutibalahu qiyamul lailatin, maka dia ditulis pahalanya seakan-akan dia salat semalam suntuk, dengan syarat salat bersama imam sampai selesai. Ada kesalahan dari kaum muslimin. Apa kesalahannya? Salat 10 rakaat pulang. Salat witir 1 rakaat bersama imam ditinggal. Atau salat 8 rakaat pulang. Yang 3 rakaat mereka tidak salat. Saya pernah tanya, loh kok tidak salat witir sama imam? Iya, salat witir saya nanti kalau mau sahur. Itu salah itu. Yang benar adalah mengikuti imam sampai selesai. Ada lagi kesalahan yang kedua. Di masjid sholat 23 rakaat. 10 rakaat pulang. Ditanya, loh Pak kok pulang? Saya mengikuti yang riwayat 11 rakaat. Lah, kalau antum mengikuti riwayat yang 11 rakaat, jangan ikut di masjid yang 23 rakaat. Berarti antum dianggap tidak mengikuti imam sampai selesai. Nah, makanya ditoto dulu. Antum ikut yang mana nih? 11 atau 23? Sebetulnya sama saja itu para jemaah. Tapi akhirnya di Indonesia dijadikan brand ormas masing-masing. Kalau 11 ormas fulan. Kalau 23 ormas fulan. Padahal loh para ulama tidak pernah punya brand. Tahu brand ya? Tidak pernah punya brand. Tapi kalau di Indonesia ada masjid yang 11, oh ini ormas ini pasti. Ada yang 23, oh ormas ini. Yang tidak jelas brandnya, yang 7 menit Pak sholatnya. Itu tidak jelas. Brandnya siapa tidak tahu itu. Ya, maka brand-brand itu hilangkan. Karena sejatinya syariat ini bukan berdiri di atas ormas. Enggak. Bukan berdiri di atas ormas agama ini. Agama ini berdiri di atas syariat Islam. Cuma ormas yang ngikut. Ya, makanya jangan terlalu kita stempel-stempel, Pak. Stempel itu buang. Saya sholat 23 rakaat, ya oke. Sholat 11 rakaat, ya tidak ada masalah. Dan saya membiasakan diri. Kalau sholat 23 rakaat, ini bukan brand siapa-siapa. Ya. Kalau 11 rakaat, ini bukan brand siapa-siapa. Maka ikutilah dalil. Ya, ikutilah dalil. Loh kalau saya ikut ormas, boleh. Tapi harus ngerti dalilnya. Ustaz saya ikut ormas ini. Silakan, tidak ada masalah. Tapi antum harus ngerti apa yang antum ikuti. Bukan ormasnya yang antum ikuti, tapi apa? Dalilnya. Supaya dapat apa? Dapat pahala. Seperti itu para jemaah. Apakah saya bukan orang ormas? Saya juga orang ormas. Saya juga orang ormas. Ya. Saya juga ada di salah satu ormas. Tapi sejatinya saya membiasakan diri apa-apa itu harus keluar dari apa? Nas, yaitu dalil Al-Quran wa sunnah. Baik. Kemudian itu adalah kesalahan-kesalahan kaum muslimin para jamaah. Itu kesalahan kaum muslimin para jamaah. Apa kesalahannya?
mereka pulang sebelum imam selesai. Jadi kalau misalnya antum, Ustadz, saya kok lebih cocok yang 11. Ini kita buka sedikit ya. Jangan terlalu panjang. Kalau panjang sampai maghrib. Kita buka sedikit. Yang berpendapat 11 itu yang terkenal adalah pendapatnya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, seorang muhaddits. Beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 atau 13. Sehingga memang ada yang mengatakan bahwasanya lebih dari 11 atau 13 berarti itu bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah sholat melebihi dari 11 atau 13. Nah, kemudian ulama-ulama Arab Saudi lebih berpendapat kepada bahwasanya sholat malam atau sholat tarawih tidak dibatasi. Kok bisa? Karena Rasulullah tidak pernah memberikan batasan. Intinya itu aja. Nggak ada masalah kan? Ya, ada yang ngomong 11 ya sudah jalankan. Jangan ngomong 11 ngata-ngatain yang 23. Yang jalan 23 ngatain yang 11. Ini bukan ibadah Pak, kata-kataan ini Pak. Ya. Nah, kemudian para jamaah, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban," barang siapa yang salat pada bulan Ramadan, yaitu salat malamnya dengan keimanan dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil, Pak. Karena dosa besar itu harus dengan apa? Taubatan nasuha. Taib. Fahiya sunnatu tsabita la yanbaghi lil muslim tarkuha. Maka ini adalah sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak seharusnya kaum muslimin meninggalkan sholat tarawih. Kenapa Rasulullah sampai ngomong kayak gitu? Kenapa para ulama sampai ngomong jangan sampai ditinggal sholat tarawih? Kenapa? Karena kita ini abot sama mall, Pak. Awal Ramadan rame masjid, berjibun, semangat. Pekan kedua surut, pekan ketiga surut, pekan keempat mallnya yang rame, masjidnya habis. Tidak boleh kita ini apa? Ini sama kayak antum. Coba antum, saya ngelihat di video-video pembalap sepeda itu. Ini balapan, dilihat musuhnya masih jauh. Balapan, akhirnya apa? Biasa lepas tangan. Maksudnya lepas tangan itu apa? Iya, dia sebentar lagi sudah masuk garis finish. Lah pas dia lepas tangan, yang di belakang tuh nyalip. Akhirnya yang juara satu yang di belakang. Nah, euforianya antum tuh kayak gitu. Padahal penting-pentingnya bulan Ramadan ini di mana? Di akhirnya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ngomong beli baju baru penting, ya mungkin penting, tapi jangan sampai menghilangkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ngajinya, amal ibadah yang lain, sedekah, pengajiannya mungkin, baca buku-buku agama mungkin. Tapi yang paling terpenting di dalam bulan Ramadan, yang paling diutamakan memang membaca Al-Quran. Antum baca Qurannya berapa kali hatam di dalam waktu seminggu? Ya, ini agak ketawa. Taib. Seminggu sekali hatam? Tidak ada yang jawab. 2 minggu sekali? Tidak ada yang jawab. 15 hari sekali? Tidak ada yang jawab. Sebulan sekali? Insya Allah. Nah kalau bersama-sama bukan hataman itu, Pak. Yang dibilang hataman itu ya sendiri. Dari juz 1 sampai juz 30. Yang di masjid-masjid itu, yang ngaji, tadarus, gantian-gantian, itu bukan hataman sejatinya. Yang dikatakan hataman itu adalah sendiri. Yang dilakukan oleh siapa? Utsman ibn Affan. Tiap malam hatam Quran. Imam Syafi'i lagi. 1 hari 2 kali hatam, Pak. Ya apa nih, Pak? Jadi 1 bulan 60 kali hatam. Nah ini para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i itu ya
buka Quran, ada yang tanya masalah fikih. Kata Imam Syafi'i, ini Ramadan masih tanya fikih. Ngaji. Jadi mereka para ulama kalau sudah bulan Ramadan, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih tutup semuanya. Buka apa? Al-Quran. Karena Rasulullah SAW mengajari tadarus itu. Jadi kalimat tadarus itu, Rasulullah yang belajar Quran sama siapa? Malaikat Jibril. Belajar sama Malaikat Jibril. Rasulullah SAW di dalam setiap bulan Ramadan. Malaikat Jibril itu ngajari Rasulullah Al-Quran. Setoran lah istilahnya. Masa antum tidak pernah setor, Pak? Gitu ya. Tapi kemudian, amma ada 2 rakaatuha. Adapun jumlah bilangan rakaat salat tarawih, falam yathbut fi syai'an Nabi SAW. Tidak pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wal amru fi dzalika wasi'. Dan perkara masalah rakaat adalah perkara yang luas. Makanya jangan mainan stempel ormas ini, ormas itu. Lah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, lahu ayyusalliya 20 rakaat. Ada yang salat sampai 20 rakaat. Kama huwa masyhur min madhab Ahmad wa Syafi'i. Jadi di madhab Imam Ahmad dan madhab Imam Syafi'i itu salatnya 20 rakaat plus witir. Bisa 21 atau 23. Baik. Walahu ayusalliya 36. Ada yang salat 36 rakaat, Pak. Kama huwa madhabu Malik. Madhabnya Imam Malik 36 rakaat. Walahu ayusalliya 11 rakaatan wa 13 rakaatan. Ada juga yang salat 11. Ada yang juga salat 13. Wa kullu hasan. Maka semua adalah perkara yang baik. Fayakunu taktsiru rakaat atau takliluha bihasbi tuli al-qiyam wa qasrihi. Maka para jamaah, mau 20, mau 36, mau 11, selesainya bareng, Pak. Apa maksudnya? Selesainya bareng. Hah? Lebih apa? Loh, bukan. Selesainya bareng itu gini misalnya. Antum sholat 23 rakaat dari jam 7 sampai jam 11 malam misalnya. Ketika antum sholat 11 rakaat sama jam 7 sampai jam 11. Paham maksudnya? Ya, kalau 11 bacaannya dipanjang-panjangin. Lah Rasulullah kalau sholat tahajud, sholat malam, rakaat pertama, Pak, yang dibaca surat Al-Baqarah, dilanjutkan surat An-Nisa, dilanjutkan surat Ali Imran. Itu yang di belakang apa? Ya apa ini? Loh, makanya Rasulullah kakinya apa? Sholatnya itu bengkak-bengkak kan? Ya masa antum tidak kuat? Antum mantri, vaksin aja kuat kok sampai berjam-jam. Iya kan? Di zaman Umar Ibn Khattab itu 20 rakaat. Tapi 20 rakaat itu selesainya sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah 11 rakaat. Lah, mereka itu ada yang sholat 1 malam suntuk, Pak. Mereka selesai itu kalau mau sahur itu, Pak. Jangan yang dibesarkan itu jagongannya, kumpul-kumpulnya. Polanya ini Ramadan, wis gak usah turu malam. Banguni orang-orang, wah semua siap itu. Ya. Yang tabu-tabuan apa semua siap. Katanya mereka ini adalah perkara yang baik karena mereka membanguni orang-orang sahur. Mana yang lebih baik? Seandainya mereka sholat malam itu lebih baik daripada jagongan. Ngomong ngalor ngidul cerita ndak ada manfaatnya. Ngaji yo enggak. Ya. Kemudian para jamaah, jadi intinya mau 11, mau 20 sama, Pak. Nah sekarang, Pak, 23 rakaat 7 menit. Lah 11 rakaat berapa menit, Pak? Hah? 23 rakaat itu 7 menit kemarin.
Lah, kalau 11 rakaat, Pak. Saya yakin antum enggak kuat itu. 23 rakaat, 7 menit, antum enggak kuat. Gimana napasnya antum? Ngos-ngosan antum. Ya. Maka kalau ada masjid yang seperti ini, ya mohon untuk dihindari. Baik. Wa Umar radhiyallahu anhu lamma jama'an nas ala Ubay. Umar mengumpulkan para sahabat ketika saat itu yang diimami oleh Ubay. Ubay siapa? Ubay bin Ka'ab. Imamnya Umar bin Khattab ada dua ketika saat zamannya Umar. Ubay bin Ka'ab sama Tamim ad-Dari. Shalla bihim 20 rakaah. Ubay salat bersama para sahabat 20 rakaat. Was sahaba radhiyallahu anhum minhum may yuqillu wa minhum may yukthir. Maka di antara sahabat ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak. Wal haddul mahdud la nassa alaihi minasyari'. Maka batasan salat tarawih tidak ada yang dibatasi. Ini batasan banyak. Tapi kalau batasan sedikit, ya, itu tidak pernah kurang dari 11. Ya, begitu. Wa katsiru minal a'immah, dan banyak di antara para imam, yaitu imam masjid maksudnya, fit tarawih yusalluna salata la yaqilunaha. Mereka salat tarawih tapi mereka tidak sadar apa yang mereka laksanakan. Wala yatma'innuna fir ruku' wala fis sujud. Mereka tidak tumakninah di dalam ruku' dan sujud. Wat tumaknina ruknun, dan tumaknina itu rukun. Wal matlu fis salati huduril qalb baina yadillahi ta'ala. Di dalam salat harus kita hadirkan hati, Pak. Hatinya harus hadir, jangan lalai. Wa ti'adhu bi kalamillahi hina yutla. Ketika makmumnya salat, imamnya baca Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Antum dengarkan, ya Allah. Lah, Al-Qur'an ini kan nasihat, Pak. Ya. Jadi antum juga harus berusaha untuk mengerti Al-Qur'an. Jangan pasrah, enggak ngerti. Ya. Ketika sang imam baca hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah. Ketika imam baca al-qari'ah. Makanya di Arab Saudi ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais baca nangis semua, Pak. Tapi di Indonesia kalau imamnya nangis, makmumnya enggak ada yang nangis. Karena enggak ono sing ngerti. Dan terus apa faedahnya? Ya. Terus bagaimana caranya? Lah antum buka Al-Qur'an, minimal antum belajar tafsirnya. Oh, tadi imam baca surat apa ya? Oh, imamnya baca surat Abasa. Antum buka tafsirnya. Oh, surat Abasa. Lah antum enggak beli buku sekarang enggak apa-apa. Aplikasi itu loh, Android, tafsir Ibnu Katsir, dapat sudah antum. Dipelajari, Pak. Ya. Supaya Al-Qur'an ini bisa menjadi nasihat bagi kita. Wa hadza la yahsul fil ajala al makruha. Maka kalau kita faham terhadap ayat Al-Qur'an, maka kita tidak akan tergesa-gesa. Wa salatul asyr rakaat ma'atul qiraah wa tuma'nina aula min 20 rakaat mal ajal al makruha. Salat 11 rakaat itu lebih diutamakan daripada orang yang salat 20 rakaat secara tergesa-gesa, cepet-cepetan. Lianna lubba shalah wa ruhaha huwa iqbalu qalbi ala Allah azza wa jalla. Karena semangat, karena rohnya salat itu adalah menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah antum salat ini istilahnya antum ini kan minta sama Allah, Pak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lah itu kan antum minta itu. Apa sih artinya salat? Doa. Gimana? Ini suratul mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahu akbar nun Allahu akbar sami Allahu akbar Allahu akbar assalamualaikum. Coba antum ketemu sama bosnya antum, bos antum ngomongnya cepet gitu. Bos saya mau izin bos, 2 hari ngomong apa kon iki? Kan gitu, Pak. Ngomong apa kamu ini? Hah? Lah antum ngomong manusia sama manusia seperti itu ndak ada akhlak.
Bisa-bisa antum mau izin dari kasih izin. Bisa-bisa antum mau naik gaji malah tidak dikasih gaji. Apalagi kita berbicara kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warubba qalil khairu min katsir. Yang sedikit itu bisa lebih baik daripada yang banyak. Kalau yang 20 cepet-cepetan. Wa kadzalika tartilul qira'ah afdal min sur'ah. Dan begitu juga membaca perlahan-lahan Al-Qur'an itu lebih afdal daripada cepet-cepetan. Was sur'ah mubaha hiya allati la yasul ma isqatu syai' minal huruf. Baca cepat itu boleh, tapi dengan syarat tidak boleh ada yang terluput dari harokat Al-Quran ataupun dari huruf-hurufnya. Kebanyakan orang kalau baca cepat luput kan Mbak? Iya kan? Fa in asqata ba'dal huruf li ajli sur'ah, kalau ada yang luput baca hurufnya ketika baca cepat, lam yajuz dzalik, maka ini tidak boleh. Wa yunha anhu, dan ini dilarang. Wa amma idza qara'a qira'atan bainatan yantafi'u biha al-musallun khalfahu fa hasan. Jadi kalau misalnya antum baca Quran, kemudian yang ada di belakang antum ini faham sampai imamnya ngomong, sampai makmumnya, kan ada kan? Mam, panjangkan. Jangan sebentar-sebentar. Ada orang itu di Arab Saudi gitu semua, Pak. Mam, panjangkan. Di Indonesia belum pernah dengar. Mam, panjangkan. Yang banyak, mam, pendekkan, ojo panjang-panjang. Mungkin di Indonesia ini paling banyak protes terhadap imam. Saya pernah sholat, ya kalau menurut saya tidak begitu panjang. Ruku itu ya mungkin agak lama lah sedikit. Sujud agak lama. Itu orang protes semua. Bilang ta imamnya itu. Jangan panjang-panjang rukunya. Ini orang tua sudah tidak kuat semua. Iya sudah, gimana terus? Ya. Baik. Kemudian wa qadzamallahu alladhina yaqra'una al-Qur'an bila fahm makna. Allah mencela orang-orang yang membaca Al-Qur'an tidak faham terhadap maknanya. Faqala ta'ala wa minhum ummiyun, dan ada di antara mereka yang buta huruf, la ya'lamunal kitab, mereka tidak mengerti kitab Taurat, illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, kecuali dengan dongeng-dongengan, dan mereka saling menduga-duga. Itu kita, Pak. Jadi ayat Al-Qur'an ini apa ya? Menduga-duga antum. Antum tidak tahu tafsirnya, antum duga-duga, tidak boleh. Ya. Ay tilawatan bila faham. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat 78, banyak orang yang bisa baca tapi tidak faham terhadap Al-Quran. Wal muratu min inzalil Quran fahmu ma'anihi wal amalu bihi, la mujarrad tilawah. Maka kenapa Al-Quran itu diturunkan? Diturunkan itu untuk memahami maknanya dan melaksanakan perintahnya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Tapi bagaimana hukumnya orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak ngerti sama Al-Quran tersebut. Apakah dia mendapatkan pahala? Syekh bin Bas mengatakan mereka tetap mendapatkan pahala membaca. Ya, la aqul alif lam mim harf. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap hurufnya diganjar 10, diganjar 10 ya. Jadi walaupun antum tidak mengerti apa itu Al-Quran, cuma sekedar baca, dapat pahala, insyaallah dapat, yaitu pahala membaca. Intah kalamu rahmatullah, sampai seperti ini. Wa ba'du a'immatil masajid la yusalluna at-tarawih ala wajhil masyru'. Banyak di antara imam-imam masjid yang salat tarawih tidak sesuai dengan syariat. Li'annahum yusri'una fil qira'ah, karena mereka bacaannya cepat di dalam bacaannya, sur'atan tukhillu bi ada'is shalah, ya, sampai merusak bacaan Al-Qur'an ala wajhi sahih, sesuai dengan yang sahih, yang benar. Wala yutmi'unnana fi qiyami wa ruku'i was sujud, mereka tidak tumaknina di dalam ruku' dan sujud. Wa tumaknina ruknun min arkanis shalah, dan tumaknina itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Wa ya'khuduna bil adati aqal min rakaat, mereka mengambil rakaat-rakaat yang sedikit
Fayajma'una baina taqlil wa raka'at wa takhfif as-salat wa isa'atil qira'ah. Mereka mengambil rakaat yang sedikit ya dan mempercepat salatnya dan bacaannya dirusak. Wa hadza tala'ub bil ibadah. Maka ini adalah bermain dengan ibadah. Enggak boleh ya. Wa ba'dahum yukhriju as-sautu bil qira'ah kharij al-masjid biwasitatil mukabbir as-saut. Sebagian mereka mengeluarkan suara ngaji, suara Al-Quran sampai keluar masjid. Fayushawwis ala man haulahu minal masajid. Sampai mereka mengganggu orang yang di samping masjid. Kan ada kan kalau sudah Ramadan baca Al-Quran sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Maka wallahu alam insyaallah MUI, pernah saya ketemu sama ketua MUI. Beliau mengatakan ngaji yang suaranya dikeluarkan tuh dibatasi dari jam 9 sampai jam 10 udah selesai. Kalau mau lanjut silakan, tapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan mikrofon. Sudah ngaji aja. Kebanyakan ngaji itu pakai mikrofon dikeluarkan. Wah, salah-salah lagi ngajinya. Tajwidnya ke sana kemari, Pak. Panjang pendeknya enggak benar. Ya. Itu ngaji nah. Ada di desa-desa itu, lagu-lagu Arab itu di setel di masjid. Enggak ngerti lagunya. Ya. Padahal lagu-lagu Arab itu ketika saat itu lagu tentang apa? Pacaran, Mbak. Nah, ini jangan sampai nyetel lagu-laguan di masjid. Loh kan banyak orang Indonesia enggak ngerti bahasa Arab, pokoknya lagu Arab disetel sudah di masjid. Saya sampai dengarkan astagfirullah, ini kan lagunya pacaran. Loh orang-orang yang paham bahasa Arab kan gimana gitu loh, Pak. Ya. Nah, kemudian fayajibu alaihim ayattaqullah wa yuhsinu salatahum. Maka wajib bagi mereka untuk bertakwa kepada Allah dan membaguskan salat-salat mereka. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan man kana yaqra'ul Qur'an wan nasu yusalluna tatawwuan, barang siapa yang sedang membaca Al-Qur'an dan di sampingnya ada orang yang salat sunnah, falaisa lahu ayyajhar jahran yusghiluhum bihi. Yang baca Quran tidak boleh menyibukkan orang yang salat. Jadi antum baca Quran samping antum salat, antum tidak boleh keras-keras, Pak. Ya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi wa hum yusalluna fil masjid. Ketika Nabi Muhammad SAW keluar ke sahabat, ada di antara mereka yang salat, faqala ya ayuhan nas. Kata Rasulullah, wahai para manusia, kullukum yunaji rabbahu. Setiap dari kalian bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Janganlah kalian mengeraskan suara di antara kalian terhadap sebagian yang lain. Ya. Jadi wallahu a'lam shawab, mungkin di televisi kemarin ada sempat. Kalau saya pribadi bukan titik pada suara adzan, karena suara adzan memang harus keras. Tapi banyak ya, kadang-kadang nyetel qiraah murattal sudah disetel ditinggal. Ini tidak ada akhlak, tidak ada adab sama Al-Quran. Habis nyetel Al-Quran kemudian ditinggal. Ini tidak punya adab ini, Pak. Nah, kalau nyetel Al-Quran harus siapa kan? Fans itu dengarkan. Nah, kalau tidak mau dengarkan, matikan. Ya misalnya ini antum. Ini biasa kalau sudah mau Jumatan. Ya, murotal disetel semuanya. Satu tidak didengarkan. Apalagi nyetel. Habis nyetel tinggal. Ini tidak ada akhlak sama Al-Quran. Tidak punya adab sama Al-Quran. Ngajinya. Iklan. Nah itu lagi. Berat pengiklanan di dalam masjid itu tidak boleh. Diadakan jual beli di dalam masjid dilarang. Tapi wallahu a'lam bishawab.
Kenapa masjid dipakai tempat pengumuman? Karena masjid paling lengkap sound systemnya. Tapi antum kalau jadi pengurus masjid yang harus sigap loh. Wong sekarang ada HP. Antum punya grup tetangga ya kan? Satu jalur ya. Satu RW RT misalnya. Nggak usah pakai masjid. Dan kebanyakan kita ini datang ke masjid kalau rapat bulanan, Pak. Sholat 5 waktu nggak datang. Rapat bulanan datang. Subhanallah. Terus udah gitu malu-malu masuk masjid. Wes di luar aja wes. Malu dia karena tidak pernah ke masjid. Rapat bulanan datang dipanggil sama Pak RT. Kok diundang sama Allah tidak pernah datang. La haula wala quwwata illa billah. Nah kemudian ya tadi sama Pak, itu juga tidak boleh ya. Kemudian wala yahrimu anfusahum wa man khalfahum min ada'i tarawih ala wajhil masyru'. Jangan antum ketika jadi imam ya memberikan suatu hal yang jelek yang mana makmum kepingin yang lebih baik. Ada Pak, saya pernah sholat di salah satu masjid, itu setiap rokaat suratnya dibaca cuma 1 ayat. Gimana itu? Jadi Allahu akbar amin. Sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahu. Allahu akbar. 1 ayat, Pak. Salat lagi 1 ayat. Aneh imam ini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Allahu akbar. 1 ayat, 2 ayat. Sudah salam-salam dipekiin sama ibu-ibu itu, sama bawa apa? Mau kena. Mam. Kari siji ayat Imam. 1 ayat Imam, tambono ta. Kari melit yo. Ini alhamdulillah mempunyai apa? Koreksi dari makmum. Lah antum juga harus koreksi. Terus katanya si imamnya, saya takut ya kalau agak panjang sedikit itu biasanya makmum ini ngeruwel. Wes gak ono ngeruwel. Sing panjang, sholat tarawih setahun sekali. Kan gitu, Pak. Ya. Kemudian wa ba'du a'immatil masjid yusri fil qira'ah wa yutiluha min ajli ay yakhtamal Qur'an fi awal asyar awakhir aw wasata wa idza khatamahu. Imam masjid itu biasanya lebih mengedepankan di dalam sholat tarawihnya khatam Quran sehingga cepet-cepetan. Taroka masjidahu. Kalau sudah selesai, misalnya khatam Quran 10-20 hari, khatam Quran, sholat tarawihnya ditinggalkan sudah. Kemana? Wasafara lil umrah. Mereka safar untuk umrah. Wa khallafa makana man qad la yuslu lil imamihi. Terus dia meninggalkan masjidnya, diganti sama orang yang tidak ngerti tentang bacaan Al-Quran. Akhirnya bacanya ngawur. Wa hadza khata'un 'adzim wa naqsun kabir wa tadyi'un lamma wukila ila miqyami bi imamil musallin ila akhir syahr. Maka ini adalah salah besar, kekurangan yang besar, dan ini menghilangkan apa yang sudah dia lakukan dan dia mengganti dengan imam yang lainnya sampai selesai. Wa qiyamu bidzalika wajib alaih. Dia daripada umroh, Pak, lebih baik dia, Pak, tetap menjadi imam di kaumnya, di masjidnya, daripada dia meninggalkan. Lebih baik dia sholat bersama makmumnya ketimbang umroh, ya, mustahab hukumnya. Fa kaifa yatruku wajiban alaihi li fi'il mustahab. Bagaimana dia meninggalkan satu hal yang wajib, mengimami kaumnya, daripada dia umroh yang mustahab. Wa in baqa'u fi masjid wa ikmalu 'amal afdal lahu min al-umrah. Maka dia menetap di masjidnya lebih baik daripada umrah. Wa ba'dahum idza khatama al-Qur'an khaffafa as-shalah. Selanjutnya terkadang para imam kalau sudah menghatamkan Al-Qur'an di dalam salat tarawihnya, habis itu bacaannya wis ngawur wis. Sedikit lebih cepat salatnya, wa qallala qira'ah, sedikit qiraahnya, fi baqiyatil layali syahr allati hiya layalil i'taq minan nar. Malah di penghujung Ramadan dia cepet-cepetan sholatnya karena takut malnya nutup. Wa ka'anna haula yarawna anna al-maqsud min at-tarawih wa tahajjud huwa khatmul Qur'an. Sampai yang ada di pikirannya sholat tarawih itu intinya khatam Quran
la ihya hadhihi al-layali al-mubarakah bil qiyam iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaban li fadailiha. Mereka tidak ngerti. Seharusnya mereka lebih menghidupkan hari-hari yang terakhir yang penuh berkah sesuai dengan petunjuk dan teladan Nabi kita Muhammad SAW untuk mencari fadilahnya. Wa hadza jahal minhum. Ini adalah kebodohan bagi mereka. Wa tala'ub bil ibadah. Mereka memainkan ibadah. Wa narjullah ayuraddahum ila shawab. Dan kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan jalan kepada yang benar. Waffaqallahu al-jami'. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Lamma fihi as-salah wal falah. Di dalam kemenangan dan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.